Kota Yogyakarta, kota yang menjadi salah satu destinasi wisata banyak orang di luar sana. Di sini masih tertinggal sebuah memori tentang aku, dia, dan Jogja. Ada titik kerinduan dan kenangan hingga waktu begitu cepat untuk kembali pulang. Layaknya sebuah cerita yang tak pernah usai untuk mengukir lembaran di dalam novel romansa. Karena Jogja adalah kasih yang bertabur lewat angin, daun-daun kering, serta bisu yang mencari hening. Kata orang, Jogja itu kota budaya, tapi bagiku lebih dari itu, karena Jogja sangat istimewa. Melihat keberagaman yang seiring sejalan dalam menebarkan ajaran kebaikan, dan bagaimana nafas dakwah berhembus bersama sakralnya budaya, kemesraan yang tiada akan bisa terpisah, seperti kedamaian dan ketentraman yang dinamakan di dalam kirab Saparan. Kirab Saparan adalah kirab yang dilakukan di bulan Sapar, tepatnya di akhir bulan Sapar, yang dimulai rangkaiannya dari Rabu akhir bulan Sapar. Yang dimaksud dengan Saparan adalah untuk menguri-uri kebudayaan yang ada di Desa Gondolayular RW 11, dan itu untuk doa tolak balak selama bulan Sapar, yang dimana bulan Sapar yang Rabu terakhir itu atau Rabu pungkasan itu dimana dari Allah itu mendatangkan bencana. Dan di desa ini, di kampung Gondolayular ini, mengadakan kirab budaya dan doa serta memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kirab Saparan yang dikirab adalah 1000 apem dan lemper. Ini sebagai perlambang bahwa lemper itu punya sifat rekat. Kemudian apem itu dari kata afun, itu adalah maaf. Nah, memaafkan. Oleh karena itu simbol mengajak kepada warga agar senantiasa menjaga kerukunannya dengan direkatkan tadi. Nah, cara merekatkannya adalah dengan saling memaafkan. Cara merekatkannya adalah saling memaafkan di antara kita. Setiap tahun selalu mengadakan kirab Saparan. Kalau tadi ditanya tentang ciri khas dari kirab Saparan, yang utama adalah, atau yang menjadi ciri khas adalah 1000 apem. Jadi berupa, bisa disusun berupa seperti gunungan, ya, atau mungkin bisa dalam bentuk yang lain. Tapi pada umumnya selalu dalam formasi seperti gunungan, karena mengerucut yang filosofinya adalah kita itu sudah selayaknya dalam satu fokus, yaitu Sang Pencipta. Kurang lebihnya seperti itulah. Dengan kirab Saparan ini bisa untuk menguri-uri kebudayaan yang ada di tanah Jawa pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya, di mana kota Yogyakarta itu menjadi kota seni, kota pendidikan, dan menjadi kota kebudayaan, yang dimana banyak referensi masuk dari kota Yogyakarta tercinta ini.
dan ini untuk mengajari anak cucu kita kelak untuk selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di wilayah kita. Sebetulnya untuk Saparan sendiri itu ya ketika ada masjid ini, itu sudah ada kegiatan untuk Saparan. Cuman pada awalnya adalah hanya berdoa saja di masjid. Namun untuk selanjutnya ya setelah sekitar tahun 2014 kita adakan kirab Saparan yang lebih besar yang meliputi berbagai elemen warga, tidak pandang suku, agama, ras, tidak pandang besar kecilnya, tua muda, semuanya ikut kirab Saparan tersebut karena tujuannya tadi untuk merekatkan warga agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Untuk anak muda, orang tua ataupun anak-anak yang masih kecil itu dengan antusias mengikuti acara kirab Saparan, walaupun kirab Saparan itu jalan yang ditempuh mungkin kurang lebih sekitar 5 kilo dan itu tanpa kita menggunakan kendaraan, benar-benar kita jalan kaki untuk kirab Saparan. Nah, di saat kirab Saparan itu ada pembacaan sholawat yang dimana kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan semoga kampung kita dan kota kita Yogyakarta tercinta ini selalu dalam lindungannya. Regenerasi artinya pada kirab yang terakhir itu justru kaula muda yang turun di dalam prosesi kirab di wilayah yang lain. Jadi intinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia adalah sudah selayaknya atau bahkan wajib mengawal keberadaan budaya tinggalan leluhur. Pesan moral dari kirab Saparan ini adalah terciptanya guyub rukun persatuan. Jadi sebagai pesan moral kepada bangsa Indonesia agar kita hidup di Indonesia ini menjunjung tinggi perbedaan. Jadi menerima terhadap perbedaan, dan untuk kesananya maka harus berusaha sekuat tenaga untuk saling merekatkan di antara berbagai macam elemen masyarakat yang disimbolkan dengan lemper atau ketan tadi untuk merekatkan. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan kepada semua warga khususnya Melayu dan umumnya bangsa Indonesia menggapai rahmat Allah adalah dengan menjaga persatuan dan menjauhi dari pertikaian, karena pertikaian hanyalah akan mendatangkan bala ataupun bencana. Dan itulah cara kita memaknai budaya. Bukan tidak bisa, budaya dan agama berjalan bersama. Bahkan romantisme yang membuat kita cemburu ketika kita melihatnya, dan itu salah satu cara dalam banyaknya upaya berdakwah dengan cara kita. Kota Jogja masih belum menyerah, tapi kita sudah balik arah.